Kata pelatihan atau training menurut Purwodarminto pada tahun 1986 berasal dari kata latih, ditambah awalan P dan akhiran an yang artinya telah biasa. Keadaan telah biasa diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar atau diajar. Latihan berarti pelajaran untuk membiasakan diri atau memperoleh kecakapan tertentu. Pelatihan merupakan proses pengubahan sistematik perilaku para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan organisasional. Dengan demikian, pelatihan atau training adalah suatu proses peningkatan dan usaha untuk menyempurnakan bakat, keterampilan, kecakapan, kemampuan, dan keahlian karyawan dalam menjalankan tugas pekerjaannya serta guna mewujudkan tujuan perusahaan. Menurut Rifai, pengembangan manajemen adalah suatu proses bagaimana manajemen mendapatkan pengalaman, keahlian, dan sikap untuk menjadi atau meraih sukses sebagai pemimpin dalam organisasi mereka. Secara umum, pengembangan dapat diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga atau instansi pendidikan. Kata sumber daya menurut Purwodarminto menjelaskan bahwa dari sudut pandang etimologis, kata sumber diberi arti asal, sedangkan daya berarti kekuatan atau kemampuan. Dengan demikian, sumber daya artinya kemampuan atau asal kekuatan. Pendapat lain mengatakan bahwa sumber daya artinya sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan tertentu, atau meloloskan diri dari kesukaran, sehingga perkataan sumber daya tidak menunjukkan suatu benda, tetapi dapat berperan dalam suatu proses atau operasi, yakni suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memenuhi kepuasan. Dengan kata lain, sumber daya manusia merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan aspirasi manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi. Berikut merupakan perbedaan antara pengembangan SDM dengan pelatihan SDM. Pengembangan SDM ditujukan kepada karyawan yang sudah ada untuk mengembangkan potensinya. Biasanya, lama jangka waktunya adalah berkelanjutan selama karyawan masih bekerja di perusahaan tersebut, dengan fokus kepada pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi untuk mengatasi tantangan di masa depan. Orientasi kegiatannya adalah pada karir termasuk kualitas diri sehingga cakupannya lebih luas daripada pelatihan. Dengan pelatih yang biasanya dilakukan oleh manajer divisi dan diawasi oleh HRD. Kemudian untuk pelatihan SDM biasanya ditujukan untuk karyawan baru agar memiliki keahlian skill yang dibutuhkan dalam perusahaan. Lama jangka waktunya biasanya 3-6 bulan atau bahkan lebih untuk kemampuan yang lebih spesifik. Fokus dari pelatihan ini adalah pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan untuk pekerjaan saat ini. Orientasi kegiatan pada pelatihan adalah terbatas dan berorientasi pada pekerjaan tertentu saja, semisal teknik mesin dan lain sebagainya. Kemudian untuk pelatih atau mentor biasanya dilakukan oleh tim khusus dan bukan dari dalam perusahaan. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, pelatihan atau training kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Tujuan pelatihan atau training dan pengembangan SDM atau Human Resource Development pada dasarnya dikelompokkan ke dalam 5 bidang. Yang pertama yaitu memperbaiki kinerja, kedua memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, yang ketiga mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan, kemudian yang keempat membantu memecahkan masalah operasional, dan yang terakhir mempersiapkan karyawan untuk promosi. Kemudian yang selanjutnya manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi perusahaan antara lain, perusahaan akan dapat mempersiapkan untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Yang kedua, perusahaan akan mampu beradaptasi dengan cepat dalam kemajuan teknologi maupun alat-alat baru. Yang ketiga, perusahaan mampu bersaing dengan pesaing-pesaingnya. Kemudian yang terakhir, perusahaan akan mampu memberikan produk atau jasa yang berkualitas sehingga akan meningkatkan citra positif perusahaan.
Yang selanjutnya, manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi karyawan antara lain, produktivitas karyawan akan meningkat. Yang kedua, karyawan akan memahami dan bertanggung jawab dengan job desk yang dimilikinya. Yang ketiga, skill dan sikap karyawan akan menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, karyawan akan dapat menghindari kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Kemudian ada langkah-langkah dalam pelaksanaan training and development yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu need analysis, berupa pengenalan masalah. Kepada siapa masalah itu terjadi? Caranya yaitu dengan memetakan terlebih dahulu karyawan mana saja yang memerlukan training ini. Tentunya targetnya yaitu karyawan yang memiliki kinerja kurang baik. Yang kedua yaitu penentuan tujuan dan materi pelatihan. Materi apa yang sesuai dengan karyawan yang memerlukan training ini? Tentunya disesuaikan dengan pekerja yang memiliki penurunan performa. Misalnya, terjadi penurunan di bidang teknis akuntansi, berarti perusahaan perlu memberikan pelatihan terkait pembukuan atau komputer akuntansi. Yang ketiga, yaitu penentuan metode pelatihan. Apakah akan menggunakan metode on-the-job training atau off-the-job training? Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu evaluasi program pelatihan. Salah satu contohnya yaitu dengan pengisian angket oleh sasaran pelatihan terkait dengan keberjalanan training yang telah dilakukan. Mencakup materi yang disampaikan apakah sudah baik atau belum, bagaimana pemateri tersebut menyampaikan materinya, korelasi antara materi yang disampaikan dengan problem yang ada, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu tentang analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan organisasi, yang kedua, analisis kebutuhan tugas, dan yang ketiga, yaitu analisis kebutuhan pegawai. Yang pertama, analisis kebutuhan organisasi. Caranya yaitu dengan mengidentifikasi strategi organisasi dan lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengingat lingkungan persaingan akan semakin ketat di masa yang akan datang. Didukung pula dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan berbagai karakter pegawai yang akan mengisi suatu organisasi. Yang kedua, yaitu analisis kebutuhan tugas. Analisis tugas berarti menganalisis tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan yang ada, yang dapat dipelajari dari perilaku peran tersebut. Analisis kebutuhan tugas ini juga berkaitan dengan informasi analisis jabatan yang merupakan uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar unjuk kerja yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia organisasi. Dan yang ketiga yaitu analisis kebutuhan pegawai. Dalam hal ini dilakukan analisis mengenai ketersiapan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Apakah ada kekurangan dalam kemampuan, keterampilan, atau pengetahuannya yang dapat diketahui dari penilaian kerja, observasi ke lapangan, dan kuesioner. Penentuan tujuan yang pertama memperbaiki kinerja karyawan, yang kedua menentukan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, yang ketiga mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan agar kompeten dalam pekerjaan, yang keempat membantu memecahkan masalah dengan kelompok atau individu. Metode penelitian ada on the job training dan off the job training. On the job training yaitu sebuah pelatihan yang dilakukan pada jam kerja berlangsung, baik secara formal maupun informal. Off the job training yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Pembahasan selanjutnya yaitu metode pelatihan dan pengembangan. Di sini metode pelatihan dan pengembangan dibagi menjadi 2. Yang pertama metode on the job training dan yang kedua metode off the job training. Metode on the job training memiliki beberapa jenis pelatihan. Yang pertama yaitu job instruction training atau latihan instruksi jabatan. Metode ini merupakan pelatihan untuk manajer atau supervisor yang bertindak sebagai pelatih untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja. Yang kedua yaitu coaching. Coaching merupakan pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan membimbing petugas melakukan pekerjaan secara informal dan tidak terencana. Yang ketiga yaitu job rotation, program yang direncanakan secara formal dengan cara menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan yang berbeda dan dalam bagian yang berbeda dengan organisasi untuk menambah pengetahuan mengenai pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu apprenticeship, pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dengan praktek lapangan.
Selain metode on-the-job training, juga ada metode off-the-job training. Metode off-the-job training terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu lecture. Pada metode pelatihan lecture, pelatih harus menyampaikan atau memaparkan beragam informasi, mengatur konten yang harus dipelajari oleh peserta, serta mengajarkan pengetahuan kepada sejumlah orang pada waktu yang bersamaan. Metode ini sangat cocok digunakan jika jumlah peserta cukup besar, waktu relatif singkat, dan informasi yang disampaikan bersifat pasti. Akan tetapi, penggunaan metode lecture membuat peserta cenderung pasif dan tidak ada umpan balik dari peserta, karena komunikasi yang berlangsung yaitu satu arah. Kedua yaitu video presentation. Pada metode pelatihan video presentation, presentasi dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan audio visual sebagai media atau sarana untuk menyampaikan pesan, ide, pikiran. Metode ini digunakan untuk menampilkan ilustrasi tentang cara memahami situasi tertentu atau mendemonstrasikan perilaku-perilaku efektif maupun tidak efektif. Metode pelatihan video presentation dapat membantu mengklarifikasi konsep, mengontrol langkah-langkah pelatihan, serta menunjukkan situasi yang sulit bagi peserta untuk menggambarkannya. Selanjutnya yaitu vestibular training atau simulation. Metode pelatihan vestibular training atau simulation dilaksanakan di tempat yang memiliki kesamaan kondisi yang berguna dalam mengajarkan keahlian kerja khusus. Dalam pelaksanaannya, metode vestibular training atau simulation menggambarkan kondisi-kondisi nyata setepat mungkin yang ditemukan dalam pekerjaan. Metode ini seringkali digunakan dalam pelatihan bisnis, pendidikan, dan militer. Selanjutnya yaitu role-playing. Pada metode pelatihan role-playing, peserta ditempatkan pada kondisi suatu permasalahan tertentu, lalu peserta harus bersikap seperti terlibat pada permasalahan secara langsung agar peserta dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Di sini, kemampuan yang baru dipelajari oleh peserta dilatih dalam lingkungan yang aman. Metode pelatihan ini memungkinkan peserta dapat belajar melalui menekankan kepekaan dan interaksi manusia, mengetahui hasil secara langsung, meningkatkan keterlibatan dan minat peserta, serta mampu menjunjung transfer of learning. Selanjutnya yaitu case study. Metode pelatihan case study biasanya digunakan dalam kelas bisnis, yang mana peserta harus mampu menemukan prinsip-prinsip dasar dengan cara menganalisa permasalahan yang terjadi. Peserta mendiskusikan, menganalisis, serta menyelesaikan permasalahan yang ada berdasarkan situasi nyata. Penggunaan metode ini mampu memperkenalkan realitas bagi peserta dalam pembelajaran, membantu dalam memahami berbagai masalah, sasaran, tujuan, fakta, kondisi, dan konflik nyata, serta mengajarkan peserta agar kreatif dan berpikir secara independen. Selanjutnya, self-study. Metode pelatihan self-study merupakan proses belajar yang dilakukan sendiri atau secara individu tanpa adanya bimbingan atau instruksi dari seorang pelatih. Metode ini biasanya digunakan apabila perusahaan tidak memiliki banyak waktu dan tenaga untuk melaksanakan berbagai pelatihan. Peserta diharapkan mampu melatih diri sendiri dengan cara membaca buku, mengambil kursus, ataupun mengikuti pertemuan profesional. Peserta juga bisa menggunakan modul-modul tertulis, kaset, atau video rekaman untuk belajar secara individu. Selanjutnya, program learning. Pada metode pelatihan program learning, peserta mendapatkan beberapa pertanyaan dan harus mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Metode ini juga dapat dilakukan melalui komputer yang sudah mempunyai program tersendiri supaya para peserta dapat mempelajari serta merinci disertai umpan balik langsung pada penyelesaian. Selain itu, peserta dapat menetapkan kecepatan belajar masing-masing. Selanjutnya, laboratory training. Metode pelatihan laboratory training biasanya digunakan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan antar pribadi. Pada metode pelatihan laboratory training, terdapat kelompok-kelompok diskusi yang tidak beraturan dan peserta kelompok diminta untuk mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain dengan jujur. Dengan tujuan agar dapat menciptakan kewaspadaan dan meningkatkan sensitivitas terhadap perilaku dan perasaan orang lain maupun dalam kelompok. Pembahasan selanjutnya yaitu evaluasi pelatihan dan pengembangan. Evaluasi pelatihan dilihat dari efek pelatihan dikaitkan dengan 1. Reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan. 2.
pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan. 3. Perubahan perilaku. Dan keempat, perbaikan pada organisasi.